Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan akhirnya reveal juga nih kartu grafis yang satu ini yang mungkin kalau kalian ngikutin video gua itu kalian udah sempet ngeliat ada di sebelah kanan gua ya, tapi kalian nggak ngeliat seri kartu grafisnya itu apa, cuman ngeliat Supreme X aja. Banyak yang nebak kalau itu adalah RTX 3080 Ti, padahal sebenarnya bukan. Dan baru bisa tayang per tanggal kalian nonton ini, harusnya tanggal 9 Juni 2021, yaitu adalah RTX 3070 Ti. Dan ini dari MSI dengan seri Supreme X. Jadi ini bukan RTX 3080 Ti yang tanggal 2 Juni 2021 kemarin di review sama Alpha Jonathan ya. Tapi memang ini kartu grafis yang berbeda, RTX 3070 Ti yang memang tanggal tayangnya juga berbeda dengan RTX 3080 Ti. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas RTX 3070 Ti. Cuma kali ini bukan dari desainnya dulu, tapi kita kenalan dulu dengan chip GPU-nya. RTX 3070 sendiri menggunakan kode name yang sama dengan RTX 3070 polos, yaitu adalah GA104. Jenis chip ini identik dengan RTX 3070 polos dan RTX 3060 Ti, jadi bukan versi sunat dari RTX 3080. Nah, apa aja sih upgrade yang ada di chip GA104 ini? Yang pertama itu adalah jumlah CUDA core. Jumlah CUDA core yang terhitung pada GA104 milik RTX 3070 Ti ini ada di angka 6144. Selisihnya sebetulnya nggak terlalu jauh dari RTX 3070 yang ada di 5888 dan masih punya gap yang cukup jauh ya ternyata dari RTX 3080 yang ada di angka 8704 untuk CUDA core-nya. Ini juga dikarenakan SM unitnya memang hanya selisih 2 aja. RTX 3070 Ti memiliki 48 SM unit, sementara 3070 punya 46. Cara Nvidia untuk memberikan bandwidth yang lebih besar di RTX 3070 Ti ini sebenarnya bukan dari upgrade chip si GA104 aja, tapi juga ada upgrade di bagian memorinya. Karena untuk memori atau VRAM-nya ini dia di-upgrade dari GDDR6 untuk RTX 3070, sementara untuk versi Ti itu dia udah menggunakan GDDR6X. Dengan begini kecepatan memorinya juga akan meningkat ya, dari 14 Gbps kalau menggunakan GDDR6 meningkat menjadi 19 Gbps karena menggunakan GDDR6X. Karena ya GDDR6X itu seperti memori GDDR6 yang diperas habis untuk bandwidthnya. Kalau kapasitas VRAM masih sama-sama di 8 GB. Dengan cara seperti ini, total bandwidth 3070 Ti mencapai angka 608 GB per second. Meningkat pesat dari 3070 yang punya bandwidth sekitar 448 GB per second. Lalu gue juga pengen ngomongin soal clock speed nih. Ya memang sih sebenarnya kalau kita bicarain soal clock speed itu pasti bakalan variatif banget ya dari beberapa seri RTX 3070 Ti yang beredar di pasaran. Karena setiap vendor itu dia biasanya akan melakukan tuning mereka sendiri baik dari segi coolingnya dan juga power limitnya. Tapi base dari 3070 Ti sebetulnya punya clock di angka 1770 MHz boost. Untuk yang ada di gua ini yaitu RTX 3070 Ti Supreme X, ini punya boost di angka 1860 MHz. Ini masih bisa lompat lagi selama suhu dan power limitnya masih memiliki headroom. Lalu bagaimana dengan power limit yang dimiliki sama Supreme X? Nah, standarnya kalau di seri Founders Edition sih untuk RTX 3070 Ti itu power limitnya ada di angka 290 watt. Tapi yang namanya custom card biasanya vendor selalu memberikan extra headroom untuk nge-push performance lebih tinggi lagi. Di seri Supreme X ini power limitnya ada di angka 310 watt dan masih bisa digeser lagi ke 330 watt maksimumnya. Rekomendasi power supply untuk RTX 3070 Ti sendiri ada di angka 650 watt. Rata-rata untuk custom card sih harusnya menggunakan 2x8 pin. Di Supreme X ini juga sama, ini menggunakan 2x8 pin PCIe connector. Untuk cooling design, Supreme X pada 3070 Ti masih menggunakan 3 buah torque fan 4.0 di mana tiap dua siriknya itu ada border untuk membuat pressure. Orientasinya semua mengarah keluar yang berarti fokusnya lebih untuk membuang sementara pressure-nya didesain untuk merata. MSI juga di sini nggak cuma serius untuk ngademin GPU, tapi juga memorinya. GDDR6X adalah tipikal memori yang sangat panas sehingga emang perlu diberikan dedicated heat pipe untuk jinakin panasnya. Heatsinknya juga bisa kalian lihat ini rapih ya, berasa gitu kayaknya kalau seri flagship tuh ya. Cuma ya ini bentuknya memang bongsor, 2 slot lebih bahkan hampir 3 slot. Jadi MSI juga ngasih GPU holder dalam paket penjualannya.
Ini nggak perlu baut-baut lagi sih, tinggal di slide aja, kencengin, udah beres. Tersedia juga BIOS switch di sini. Fungsi BIOS switch ini cuma untuk sensitivitas dari fan curve dalam posisi default aja sih. Jadi gue pribadi sih mending dibiarin aja di posisi gaming atau silent karena sebenarnya sama aja. Toh kalaupun kita mau setting fan itu bisa lewat MSI Afterburner juga ya untuk fan curve-nya. Untuk output di sini ada 3 DisplayPort dan 1 HDMI 2.1 yang dimana ini udah mendukung untuk 4K 120 bahkan 144. Kartu grafis ini juga tentunya udah mendukung PCIe Gen 4 ya, maka dari itu kalau misalkan bandwidthnya pingin jalannya benar-benar maksimal, sebisa mungkin kalian juga menggunakan PC yang memang platformnya udah mensupport untuk PCIe Gen 4 seperti AMD Ryzen 3000 series, AMD Ryzen 5000 series, atau Intel Core generasi ke-11. Tapi bukan berarti kartu grafis ini nggak bisa dipasang di PC yang slot PCI Express-nya itu masih generasi ketiga, itu masih tetap bisa kok, tenang aja. Dengan menggunakan platform yang udah PCIe Gen 4 juga pastinya kalian bisa pakai SSD super kebut kayak WD Black SN850. Sequential speed kencang up to 7 GB per second, random 4K write-nya juga bisa tembus ke 300-an MB per second. Karena biarpun kartu grafisnya udah sekencang RTX 3070 Ti, kalau nggak menggunakan SSD ya PC-nya bakalan lemot-lemot juga. Pengujian di sini juga menggunakan PC rakitan bundling gitu dari MSI dan juga Western Digital. Dalam masa kayak gini emang rasanya harga akan terasa jauh lebih waras kalau beli PC langsung sepaket daripada beli komponen satu persatu. Kalian bisa cek ke Nano Komputer, itu ada paketan-paketan bundling kayak gini. Isinya langsung setema MSI semua mayoritas komponennya. Cuma pas gue bikin video ini tentunya di Nano Komputer belum ada paketan bundling yang menggunakan RTX 3070 Ti ya, karena ini ya cuma sekedar dipinjemin aja sama MSI. Di sini PC yang gue gunakan speknya itu adalah Intel Core i9 11900K dengan motherboard MSI MAG B560 Torpedo, casing MSI MPG Sekira 100R, power supply MSI MPG 650GF, cooling MSI MAG Core Liquid 240R, SSD WD Black SN850 NVMe Gen 4 1TB, RAM HyperX 2x8GB DDR4 3000 MHz, dan tentunya menu utama hari ini yaitu MSI GeForce RTX 3070 Ti Supreme X. Gue juga akan membandingkan RTX 3070 Ti ini dengan RTX 3080. Kenapa nggak ke 3070 bandinginnya? Karena gue nggak punya RTX 3070 ya, jadi paling enggak kita bisa mengetahui gap performance antara RTX 3070 Ti ke RTX 3080. Dan seluruh pengujian ini juga gua nggak menggunakan resizable bar karena saat gua ngetes itu RTX 3080-nya belum mendukung untuk resizable bar, sementara 3070 Ti-nya udah. Jadi semua pengujian ini, data yang kalian lihat itu hasil dari tanpa menggunakan resizable bar ya. Oke, kita masuk ke benchmark sintetik terlebih dahulu, yaitu di 3D Mark Firestrike. Paling pertama dari benchmark ini terlihat RTX 3070 Ti memiliki selisih sekitar 15% dari RTX 3080. Menurut gue ini gap yang pas sih, beda sama 3080 Ti yang gapnya justru tipis banget dari 3080 polos. Lalu untuk Firestrike Ultra, benchmark sintetik beresolusi 4K ini selisih performance-nya jadi lebih dekat. Tapi beda dikit doang sih, cuma menandakan kalau 3070 Ti ini rasanya siap juga nih untuk starter di resolusi 4K. Lalu untuk 3D Mark Time Spy di resolusi 1440p dan DirectX 12 ternyata gapnya lumayan jauh nih ya, karena sampai di angka 17%. Lalu 3D Mark Pod Royal dengan perbandingan SM unit dan RT core yang cukup jauh, jadi RTX 3070 Ti di sini sebetulnya udah cukup powerful, tapi jelas masih cukup jauh dari 3080. Gue juga ngecek untuk GPU clocknya ya, bagaimana clock speednya ini konstan apa enggak saat dia load. Saat menjalankan Death Stranding di resolusi 4K dengan DLSS, ini clocknya untuk seri Supreme X udah cakep ya, biarpun jalan default. Rata cuy, ini di 1950 MHz anteng banget, dan ini juga berarti udah jalan di atas spek pastinya. GPU temperatur dengan clock yang sestabil itu, suhu masih oke-oke aja di 70-an, dan ini gua taruh di dalam casing yang tertutup ya. Soalnya biarpun power limit besar, kalau suhunya lebih dari 80 dia nggak akan sekonstan itu clocknya. Pasti dia bakalan naik turun. Nah, nggak cuma benchmark sintetik kayak 3D Mark aja nih, tapi kali ini gue juga akan masukin benchmark untuk mining ya. Buat para gamer-gamer, tahan dulu emosinya karena kita akan masuk ke benchmark mining Ethereum. Dengan Claymore gue menggunakan Phoenix di sini, tapi harusnya sih mirip-mirip aja untuk mining Ethereum apapun untuk hasil mega hash-nya itu berapa.
atau hasil hash rate-nya itu berapa. Pengujian mining Ethereum ini juga gue pakai untuk ngecek suhu VRAM-nya. Dalam posisi default, gue cukup kagum sama Cooling Supreme X ini jujur aja, karena dalam kondisi mining Ethereum yang cukup memeras VRAM, suhunya masih di 80-an. Biasanya GDDR6X ini bisa 90 bahkan sampai 100 derajat lebih kalau emang dipakai mining. Menarik nih. Tapi nih, untuk mining Ethereum, speed dari RTX 3070 Ti itu cuma 37 MHz aja sayangnya. Di sini Nvidia jadi clear ya kalau RTX 3070 Ti juga punya fitur LHR atau Light Hash Rate, di mana limiter hash rate-nya ini berada pada GPU dan BIOS-nya, bukan cuma driver. Gue juga berharap sebenarnya limiter ini bekerja dengan Tensor Core-nya sih ke depannya ya. Jadi mau dipakai mining coin apapun, ya Tensor Core-nya bisa ngedetect dan bisa mengenali, ini kartu grafis dipakai mining nggak boleh kayak gitu. Harusnya bisa sih, kan AI. Soalnya kan koin kripto itu nggak cuma Ethereum aja, masih banyak koin lagi lah. Cuma gue udah cukup bisa mengapresiasi Nvidia cukup besar bahkan ya apresiasinya, karena ya dengan cara seperti ini sebetulnya ya Nvidia udah cukup menyulitkan para miner lah. Tinggal gimana menanggulangi para scalper-scalper yang ngejual kartu grafis ini mahal dan bikin barangnya jadi goib. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengujian game aja nih sekarang, karena kartu grafis ini dibuat untuk gaming bukan untuk mining. Jadi performance gamingnya seperti apa? Nah, untuk pengujian gamenya semua gua menggunakan resolusi 1440p dan juga 4K. Kenapa nggak ada Full HD? Karena untuk resolusi Full HD kelas 3070 Ti, 3080 kayaknya semua game AAA juga udah bisa disikat rata kanan di atas 60 fps ya. Jadi kayaknya terlalu ringan gitu. Dan ditambah lagi juga untuk resolusi 1080p itu beban GPU-nya akan tipis, dan gue di sini pingin melakukan pengujian yang meminimalisir GPU bottlenecking sekecil mungkin. Jadi gue menggunakan resolusi yang di atas 1080p. Oke, game pertama yaitu Cyberpunk 2077. Pada resolusi 1440p setting ultra, ray tracing ultra, DLSS quality di sini 52 fps rata-ratanya. Untuk ngejar 60 fps perlu lepas ray tracingnya. Berbeda dengan 3080 yang sikat game ini dengan ray tracing rata kanan di 60 fps. Resolusi 4K kalau dirasa 4K 30 masih layak untuk kalian, 3070 Ti nampak bisa jadi start point untuk hajar rata kanan pada game yang emang berat banget kayak Cyberpunk. Lalu Death Stranding pada resolusi 1440p rata kanan dengan DLSS quality. Kalau game ini sih ya enteng lah untuk game ini ya, 3070 Ti aja bisa hajar 169 fps. Lalu untuk 4K-nya belum stable mau ngejar 4K 120, tapi sebetulnya bisa aja kalau emang DLSS-nya dinaikin ke mode performance. Selanjutnya Metro Exodus. Di game ini untuk 1440p aman banget kalau mau ngejar rata kanan selama DLSS aktif ya. Ray tracing mentok juga nggak perlu khawatir buat kejar 60 fps. Tapi kalau 4K ini belum sampai. Kalau mau ngotot setting rata kanan ya perlu naik ke 3080. Kalau 3070 Ti masih harus ada setting yang dikompromiin lah. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate di 1440p. Game ini udah bisa dapat rata-rata 100-an fps. Untuk game non ray tracing sih rata-rata udah aman semua di resolusi segini. 4K-nya juga aman, udah bisa ternyata 4K 60 fps meski emang pas lah ya untuk frame rate-nya. Dan pengujian terakhir gue di sini ada Far Cry 5. Game ini setting ultra 1440p, frame rate-nya bagus banget, 130 lebih. Kelihatan ya, untuk resolusi segini frame rate tinggi rata-rata bisa di-achieve sama 3070 Ti. Tapi untuk 4K bisa turun lebih jauh. Ini mungkin gua rasa faktor kapasitas VRAM yang juga masih terbatas di 8GB. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Karena untuk harga, jujur aja gue belum mendapatkan informasi soal harga di Indonesia berapa saat gue bikin video ini. Tapi kalau misalkan kita mengacu pada SRP globalnya saat launching RTX 3070 Ti dan 3080 Ti, 3070 Ti itu harganya start from 599 US dollar. Kalau di Indonesia ya gue belum tahu harganya berapa, nanti kita lihat aja di pasaran ya. Seharusnya tanggal 10 Juni 2021 itu udah beredar di pasaran, mungkin dalam bentuk bundling PC atau mungkin bisa aja satuan dijual langsung seperti itu. Dan kurang lebih begitulah RTX 3070 Ti. Ini seperti RTX 3070 yang mendapatkan steroid berupa memori GDDR6X dan extra SM unit.
Dengan gap seperti ini, seri TI di 3070 dan 3080 emang punya selisih yang tipis-tipis ya. 3070 Ti dekat ke 3070, 3080 Ti dekat ke 3080. MSI sendiri cukup baik mengemas GPU ini dengan seri Supreme X-nya. Mereka bisa memberikan cooling yang baik sehingga clock speed bisa sekonstan itu saat load. Ditambah lagi extra power limit yang membuat boost clock meningkat lebih tinggi lagi. Kira-kira segitu aja pembahasan gua untuk kartu grafis yang satu ini, dan sekarang ini harus dikemas, dibungkus, dipulangin lagi ke MSI Indonesia. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id. Kalau misalkan kalian ingin mensupport gaptek.id dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.